Kalau kita terusin aja begitu, dalam keadaan yang begitu tuh, nah itu sholatnya mesti diiadah. Kecuali nanti begitu ternyata si imamnya memang kok, paham kan nih maksudnya? Lagi sholat, kita mau sholat, udah ada dua imamnya. Sholatnya sholat sir dulu nih, sholat sir. Kita nggak tahu keadaannya sholat zuhur atau asar, ikutin aja. Kita usulkan bahwa dia memang kok, itu nggak usah diada. Lain halnya, sholatnya sholat jahat. Maghrib bisa subuh, dia baca pelan aja, nggak baca. Ini kan ketahuan Fatihahnya. Kita ikutin begitu, sudah kita ragu, dan kita nggak tahu nih orang baca benar bukan sih. Nah, gitu. Yang begini nih kita mesti adatul itu sholat. Kenapa tadi? Ya kita ikutin sesuatu yang kita nggak tahu. Terus tadi ikut dengan Pak ini stamar rojahilan hatta salama itu tadi. Dia terusin sholatnya sampai si imamnya tadi mengucapkan salam, itu lazim atau yang ada. Illa kecuali kalau nantinya jelas-jelas begitu udah selesai kita oh benar baca Fatihahnya, itu nggak usah ya ada. Paham? Ya gitu. Ini harus dijelasin karena kalimatnya dilibat ini. Wa mahallu 'adamu sihhatil iqtida'i bil ummi illam yastawil imam wal ma'mumu fil harfil ma'juzi anhu. Keadaan tidak sahnya makmum seorang yang qari kepada seorang yang ummi ya. Jadi bagaimana halnya keadaan tidak sah itu, bagaimana penjelasannya? Ini penjelasannya, mahalnya begini. Illam yastawil imamu wal ma'mumu fil harfil ma'juzi anhu. Jika antara si imam dan si makmum itu tidak sama di dalam huruf yang dia lemah untuk mengucapinya. Bahasa kalau kita mah sama-sama memang susah ngucapin itu huruf. Makmumnya kagak bisa, imamnya juga kagak bisa. Itu namanya itu sama. Tapi kalau nggak sama, lain hal. Jadi ini keadaan nggak sahnya kalau memang antara imam dan makmum itu tidak sama apanya? Keadaan di dalam lemah di dalam mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Misalnya imamnya jelek, makmumnya bagus, itu namanya nggak sama. Tapi kalau imamnya bacanya nggak benar, makmumnya juga nggak benar, namanya sama. Sama-sama nggak belajar ngaji berarti. Sama-sama nggak rohman berarti. Iya. Kalau yang satu bagus, yang satunya bagus, itu runcak lagi. Imamnya bagus, makmumnya juga bagus, itu sama. Imamnya nggak bagus, makmumnya nggak bagus, enggak sama. Imamnya bagus, makmumnya nggak bagus, ya itu nggak apa-apa. Karena ya imamnya yang jadi sebab dia itu bisa ya Pak, bisa untuk menanggung dari bacaan si makmum tadi. Bi an ahsanahul ma'mum faqat, misalnya ya, bi an ahsanal ma'mum faqat atau ahsana kullun minhuma ghairu ma ahsan akhar. Misalnya yang bisa membaguskan itu hanya makmumnya aja, imamnya bacanya kagak bagus, atau masing-masing keduanya itu ya bisa membaguskan satu huruf tapi nggak bisa bagusin huruf lain. Imamnya kalau baca huruf ro cakep banget, tapi ada satu huruf yang dia nggak bisa. Misalnya, makmumnya sebaliknya, dia kalau mengucap huruf ro kurang bagus, tapi kalau mengucap huruf ro cakep banget. Yang si imamnya nggak bisa mengucapin, itu namanya juga sama, nggak sama itu yang apa? Nggak sama, nggak setara namanya. Paham? Jadi keadaan tidak sama itu ditinjau dari apa? Sama-sama emang nggak tahu, atau dua orang ini makmum dengan imam masing-masing punya kelemahan. Yang satu dengan yang lain punya kelemahan dan kelebihan. Nah, yang dari kelemahannya nih,
yang dia nggak bisa. Atau berapa huruf lah, tapi berapa huruf jelas banyak. Wa minhu, dan di antara contohnya arad, yaitu orang yang arad. Apa arad? Yudghimu fi ghairi mahallihi biibdalin, yaitu orang yang mengidghamkan suatu huruf bukan pada tempatnya idgham dengan menggantinya. Contoh, mustaqim, ada sini nggak? Ada. Dia tukar, diidghamin, huruf ta-nya dia tasdidin, muttaqim. Itu namanya arad. Apa? Namanya arad. Harusnya dibaca apa? Dibaca mustaqim, dibaca tanya digomin mustaqim. Itu namanya udah bukan ngegomin pada tempatnya, diganti lagi hurufnya. Sinnya diganti huruf ta. Itu namanya arad. Wa al-faq yubdilu harfan bi akhar, atau alfa yaitu orang yang mengganti satu huruf dengan huruf lain yang bukan tempatnya diganti. Ngucapin huruf ha diganti huruf kha misalnya, atau kebalikannya kha diganti huruf ha, ro jadi dal misalnya, atau z misalnya begitu. Itu namanya ganti huruf, namanya berubah huruf. Itu namanya alfa. Kalau arab tadi lah, orang yang mengidghamkan huruf bukan pada tempat. Fa in amkanahu ta'allumu wa lam yata'allam lam tasihha sholatuhu. Jikalau orang tadi tuh yang arad, yang alfat memungkinkan buat belajar baca Fatihah tapi dia kagak belajar juga, sholatnya nggak sah. Mau udah umur 70 kek, kalau emang punya waktu ngaji, baca Fatihah biar sholatnya sah. Apalagi masih muda-muda, lidahnya masih bagus, giginya masih lengkap, ngucapin hurufnya masih benar. Maaf ya kan, orang kalau udah giginya nggak lengkap, beda tuh ngucapin huruf sama yang giginya lengkap. Lo iya kan, bener kan? Tuh, ini maksudnya pas itu. Yang masih muda belajar ngaji, yang benar. Apa betul kan baca Fatihah supaya bisa jadi imam, nerusin sebentar, supaya ada penerus-penerus yang jadi imam. Yang muda belajar. Yang tua-tua juga sama, terutama buat pribadinya, jadi sholatnya bisa sah. Kali katakan di sini, kalau orang yang tadi itu dia tidak ngaji, baca Quran, baca Fatihah, sedangkan dia punya waktu buat belajar, sholatnya apa? Wa illa sohat kaktidaihi bimithlihi. Tapi kalau nggak memungkinkan buat dia belajar ngaji karena mungkin ada hal-hal yang udul syar'i, sah sholatnya. Seperti hanya dia bermakmum kepada orang yang semisalnya, sama-sama orang yang kagak bisa baca Fatihah dengan benar. Emang maaf imamnya nggak benar, makanya benar ya, cuma sama-sama. Gitu. Tapi kalau mampu ngaji, punya waktu buat belajar. Karena itu wajib punya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kuriha qtida'un min nahwi ta'tain wa fa'fa'in wa lahinin bima la yughayyiru ma'nan qadammiha'i lillahi wa fathidali na'budu fa in lahana lahnan yughayyirul ma'na fil fatihati ka'an amta
bikasrin au dhammin abtala sholatu man amkanahul ta'allumu wa lam yata'allam li'annahu laisa biqur'an. Wa kuriha dan makruh iqtida'un bin nahwi ta'ta'in wa fa'fa'in, bermakmum kepada imam yang orangnya itu ta'ta dan fa'fa. Ta'ta itu orang yang baca Fatihahnya giliran huruf ta'ta-nya dia kalau takdir terus ulang-ulang, emang gagap itu. Huruf ta'nya banyak banget. Atau huruf fa-nya, fa'fa namanya. Jadi kalau dia ucapin satu huruf itu dia ulang-ulang. Karena emang begitu, itu namanya ta'ta. Itu seharusnya dia makruh. Kita makmum ikut kepada imam yang ta'ta dan fa'fa atau wahwa huruf wawunya diulang-ulang dulu. Karena memang udah biasa begitu bacaannya, mulutnya memang udah dasar kalau ucap huruf gitu, susah belibet. Huruf tak belibet, huruf fa belibet, huruf wawu belibet. Itu kita ikut sama imamnya begitu makruh. Makruh ikut sama imamnya begitu. Atau ikut kepada orang yang lahir, yang bacaan Fatihahnya itu ya lahir, artinya dia tidak merubah satu baris huruf daripada Fatihah, tapi la yughayyiru makna, nggak sampai merubah makna. Beda nanti kalau merubah makna. Misalnya seperti dia mendomahkan huruf H pada lillahi jadi lillahu, kan lillahi alhamdulillahi, karena ada li di situ. Kalau dibaca alhamdulillahu dia domahin bukannya. Itu namanya ya, kalau yang tidak berubah makna itu lahirnya yang begini makruh. Beda halnya nanti kalau sampai berubah makna. Wa fathidari na'budu, atau dia memfathahkan huruf dal pada kalimat na'budu, na'buda dia baca. Harusnya apa ya? Iya karena kenapa jadi iya karena Buddha? Itu tak berubah makna. Cuman makruh kita sholat di belakang imam yang lahir begitu. Fa in lahana lahnan yughayyirul makna. Kemudian apabila si imamnya ini termasuk orang yang lahir, tetapi lahirnya itu merubah makna di dalam Fatihah, ka an'amta, seperti kalimat an'amta dia baca dengan dikasrin kasroh au dhammin dhammah, abtala sholat man amkanahu ta'allum wa lam yata'lam. Hal ini membatalkan sholat orang yang mungkin buat belajar ngaji Fatihah tapi dia nggak ngaji. Karena beda antara an'amtu, an'amta, an'amti. Siratal ladzina an'amta, kan yang engkau beri nikmat, tahnya bagaimana? Allah, ngapa antum berubah jadi an'amtu? Kalau an'amtu saya masih nikmat. Kenapa berubah jadi an'amti? Dibaca pakai perempuan, muannas. Ya, meskipun nggak boleh juga menyebut Allah dan memudahkan. Gitu. Paham ini? Nggak boleh. Itu sampai berubah makna loh. Yang begitu tuh bisa membatalkan sholat orang tersebut kalau dia punya waktu buat belajar, dia nggak belajar. Maka belajarlah, sekali lagi belajar baca Fatihah. Nanti datang ke guru-guru yang baca Fatihah yang bagus, cari tuh guru yang baca Fatihah yang bagus. Sayang kalau kita anggap remeh begini. Kita ngaji begini, buat bahas macam-macam. Ada filsafat, ambil tasawuf dan ini. Baca Fatihahnya kagak semenggah. Sayang lah. Jadi penting mana? Makanya benar tuh. Saya ingat ngomong saya tuh. Kakek saya kayaknya Asyur itu, ya Allah, kalau baca Fatihah cucunya udah lakukan ngajarin ini. Tapi ini mungkin maksudnya ya
Dulu kita belum paham, masih kecil sih belum paham. Apa sih dalam kong saya kan baca Fatihah salah dikit main gepuk aja. Betul nggak? Orang tua dulu kalau ngajar anaknya nitipin ke guru ngaji, anaknya di sobret di pukulan sebelah sama gurunya, marah nggak kita? Orang tua kita marah nggak? Kagak marah, nggak marah. Kalau sekarang, bapaknya bawa polisi, diancam gurunya. Padahal gurunya lagi ngajarin, anaknya cuma dijewer doang, bawa polisi. Udah kejadian sama teman saya itu guru ngaji di Tangerang. Saya bilang, ya yang begitu batu bocah, sampai mau kapan juga bisa ngaji. Ada berkah sekali, namanya itu. Gurunya diaduin ke polisi. Abah-abahnya, gara-gara apa? Anaknya di itu tuh diangkat ini apa dah? Cabangnya. Tuh anak ngadu lagi ke rumah. Kalau kita dulu nih, saya ngadu begitu dipukul guru, apa kata bapak saya? Emang gurunya kagak bener ngajinya kali. Nah begitu. Orang tua dulu, orang tua sekarang belain. Makanya bacaan Fatihah pada kemenjes. Coba lihat anak sekarang. Pikiran main Free Fire ya. Apa kamu Free Fire? Saya tidak tahu karena saya main gitu kan. Main game berjam-jam buat coba baca Fatihah. Masya Allah. Yang mulai sekarang apa galak anak masalah Fatihah nggak apa. Usdun tegas supaya baca Fatihahnya dan benar. Tes coba pulang. Coba bapak mau dengerin. Baca Fatihah kayak gimana coba? Nah gitu. Kalau udah benar alhamdulillah. Yang belum benar ya jangan diomelin banget. Tom baca Fatihah yang benar ya supaya sholat ente benar itu cara. Karena sekarang nggak bisa dikeras-kerasin juga kabur. Li'annahu laisa bi Qur'anin karena bahwasanya yang dia baca ini bukan Quran, berubah. An'amta jadi an'amtu, dibaca an'amti juga. Kata ulama itu bukan Quran yang begitu karena itu udah lahirnya berubah makna. Lain sama tadi. Na'budu dibaca na'buda karena lahirnya tidak sampai merubah makna. Nah, indaqal waktu shalla li hurmatihi wa ada li tafsirihi. Iya begitu, tetapi jikalau waktu untuk belajar Fatihah tadi itu sempit, artinya sulit buat orang yang tadi bodoh Fatihahnya tadi untuk ngaji Fatihah, memang ribet mungkin hidupnya, sempit waktunya, uzur syar'inya banyak, shalla li hurmatihi, tetap dia wajib sholat untuk hormatul waqt itu. Wa dari taksirihi, tapi dia wajib nanti ngulangin sholatnya kalau dia baca itu apa? Karena dia lalai di dalam belajar baca Fatihah. Qala syekhuna, berkata guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami, wa yadharu annahu la ya'ti bitilkal kalimah, karena jelas bahwasanya dia itu tidak mendatangkan dengan kalimat tersebut di annahu ghairu Qur'anin qat'an, karena bahwasanya dia secara qat'i nyata-nyata bukan Quran itu yang dia baca itu. Falam tatawaqqaf sihhatus sholati hina yunaiha, maka tidak bisa dianggap sah sholat orang yang demikian dalam keadaan yang seperti itu. Bal ta'amuduha walau min mithli hadza mubtilun, bahkan kesengajaannya walaupun dengan yang semacam ini membatalkan sholat. Sama juga nanti kalau misalnya ada orang baca di luar Fatihah tapi berubah makna. Apa tuh yang tentang yang orang yang paling takut itu ulama banyak. Inna yashallaha min ibadihil apa ulama tuh. Nah, inna yashallaha min ibadihil ulama. Ya. Jangan dibalik. Karena kalau membalik nanti maknanya beda. Sungguhnya orang yang paling takut dari hambanya Allah siapa? Yang bertakut sama Allah siapa? Ulama itu orang yang paling takut sama Allah. U-nya itu buat ulama U. Jangan dibaca Allahu pakai U, ulamanya pakai A. Nanti maknanya berarti yang takut itu Allah. Kembali nggak? Kembali. Atau ada contoh ayat lain yang misalnya dia sampai ngerubah
makna jelas-jelas berubah maknanya. Ya. Sehingga dengan sebab berubah makna itu berarti bukan dianggap sebagai Quran. Nah yang begini juga meskipun di luar Fatihah harus kita waspadai, sekalipun itu di luar Fatihah. Bisa dipahami ya. Jadi kita baru baca sampai tentang bagaimana wajibnya seorang muslim untuk mempelajari membaca Fatihah. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah baca pada malam hari ini, meskipun baru sedikit ya, masih panjang nih baca Fatihah pembahasannya. Ya, mudah-mudahan kita tergerak hati kita untuk lagi-lagi mengoreksi bacaan kita kepada orang yang bacaannya bagus, sehingga bacaan kita pun jadi bagus. Demikian yang bisa kita baca pada kali ini dan kita pelajari ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikut masih tentang bacaan Fatihah. Sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah. Ya. Yang nggak bagus bacaannya, sholat umpamanya ternyata nggak bagus, itu kan ada sebenarnya kan ada kode etika ya, adabnya, ada tulisannya ada. Itu kan mufarokoh niatnya. Mufarokohnya tadi saya terus tetap saya gerakan imam, saya ikutin yang saya tahu tadi, tapi saya baru dapat lagi nih kalau kebodohan saya, ya kan, kebodohan saya harus ada, harus diulang kembali sholatnya. Itu gimana? Maksudnya saya kan buka rokok ya, si bacaan si imam itu umi bukan kori, ya kan. Saya mau buka rokok, saya buka rokok udah, tapi gerakan-gerakan saya ikutin imam, nggak ulang kembali kan. Kalau yang kayak begitu, yang namanya mufarokoh jangan ikutin gerakan imam. Jelas-jelas harus ada perbedaan antara gerakannya orang yang mufarokoh dengan yang dimufarokohi. Kalau aku masih ikutin gerakan imam, dia sujud nyusul, dia bangun nyusul bangun, meskipun niatnya kita diajarin apa? Ada space, ada jarak antara gerakan kita dengan gerakan si imam yang kita mau. Itu yang pertama. Kalau misalnya tadi ini memang dikatakan harusnya ada tuh sholat, gara-gara tadi dianggap sebenarnya bukan mufarokoh, dia posisinya ada tuh sholat. Dan yakin ini udah banyak-banyak amal gitu yang begitu mufarokoh gitu. Karena kejadian begini kan jarang-jarang. Kita nggak mesti setiap sholat kita mufarokohin orang kan. Ya ingat aja kalau emang itu kita untuk ikhtiar kita lebih baik kita terus sholat. Karena kita kan tadi apa? Bukan bagian dari mufarokoh, gerakan itu masih ikutin dia sih, masih ikutin kerjaan siapa? Imam yang bacaannya kalau mau diberikan apa? Beda. Jangan sampai ikutin, karena kita kalau diajarin membuat kita gitu, kalau mufarokoh masih ikutin orang bangun ya kawan mufarokohnya. Karena bacaan kita meskipun di hati kita niatnya udah. Jadi ini ada sholat itu lebih aman menurut saya ya, ikhtiar kita supaya yang kemarin itu bisa tergantikan dengan yang ada. Ya iya betul. Iya nggak apa-apa. Udah banyak banyak kejadiannya. Ya udah. Jadi kalau nggak tahu ya anggap aja misalnya 5 kali. Kalau nggak mungkin nggak bisa sekali kayak gitu ya. Jarak banget. Iya, ya ada terus sholat untuk mengurangi sholat. Demikian kita baca surah Fatihah sebelum nanti kita sholat isya ya. Kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, diberikan umur panjang dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah juga kita kirimkan kepada para guru-guru kita, para alim ulama kita yang sudah lebih dulu meninggal dunia mendahului kita, dan para muassis daripada Mushola Ar-Rahman ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kubur mereka rohbah min dunia jannah.
على هذه النية وعلى كل نية صالحة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الحمد مولانا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله الوفيق الى افضل الطريق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.